Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Mari biarkan hati kita diteguhkan, dikuatkan, dihibur, diberikan kebenaran melalui firman Tuhan. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, kesibukan kita, biar firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, seberapa besarkah maknanya kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan kematian dan memberikan hidup yang kekal kepada kita? Seberapa besarkah dampak daripada kemenangan Kristus yang telah memberikan satu kebahagiaan yang tiada bandingnya dalam hidup kita, yaitu yang telah memberikan sorga itu bagi kita. Apakah makna kebangkitan Kristus itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, jawabannya itu tergantung dari seberapa besar kita mau menyaksikan Injil itu kepada setiap orang. Bagi orang-orang yang merasakan bahwa kebangkitan, kemenangan, dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui mengalahkan dosa, mengalahkan kematian itu, maka apa? Dia akan apa? Bagi orang-orang yang merasakan bahwa itu adalah hal yang luar biasa, itu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka dia pasti akan terdorong untuk menyaksikan Injil, keselamatan itu kepada orang. Orang yang merasakan begitu luar biasanya keselamatan itu dalam dirinya, maka dalam hatinya terpatri bahwa dia harus mempergunakan waktu hidupnya, sisa yang ada dalam kehidupannya, dia pakai untuk apa? Memberitakan Injil. Ini yang menjadi satu dorongan kepada Rasul Paulus, membuat imannya berkobar-kobar. Semangatnya begitu luar biasa dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Sebenarnya kita bukan untuk membanding-bandingkan, dan Rasul Paulus bukan ingin menyatakan bahwa dirinya lebih hebat daripada rasul yang lain, bukan. Tetapi karena anugerah, dia merasakan anugerah yang luar biasa melalui kebangkitan dan penampakan Yesus yang menampakkan diri kepadanya di Damsyik itu membuat seluruh kehidupannya berubah total. Hal-hal yang dia banggakan dulu, yaitu mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuh orang pengikut Kristus atau orang Kristen itu sendiri, sekarang menjadi apa? Penyesalan yang luar biasa, menjadi sampah baginya. Apa yang dia bangga-banggakan dulu ketika dia apa? Melakukan seluruh eksklusivitas
menjadi orang Yahudi itu sekarang menjadi sampah baginya. Dia menjadi malu, bahkan dia bangga sekali saudara-saudara ketika dia semakin percaya kepada Yesus Kristus, ketika Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Makanya dia katakan saudara-saudara dalam firman Tuhan ini, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Apa maksudnya? Aku bukanlah seperti yang dulu. Aku bukanlah Paulus yang bangga akan pekerjaannya yang dulu menganiaya, mengejar-ngejar, bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi sekarang aku justru menjadi penyebar, menjadi penyaksi bagi Injil keselamatan Kristus itu sendiri. Itu yang mau disampaikan saudara-saudara. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Artinya perubahan hidupnya yang luar biasa. Kebangkitan Kristus, keselamatan yang dia terima melalui Kristus yang menampakkan diri dalam rohnya kepadanya di Damsyik itu merubah seluruh kehidupannya. Merubah seluruh pandangan dan konsentrasi dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sampai detik ini ada begitu banyak orang Kristen yang selalu memikirkan hal-hal yang duniawi, bukan memikirkan bagaimana supaya dia boleh menyelamatkan sebanyak-banyak mungkin orang lain. Inilah menjadi tugas bagi kita saudara-saudara. Bagaimana setiap orang boleh sadar, baik itu orang Kristen sadar akan imannya, bahwa dia harus menjadi penyaksi-penyaksi Kristus, penyaksi-penyaksi Injil keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi di tengah-tengah situasi yang ada terjadi di negara Indonesia ini, ada begitu banyak ketidakadilan, kemunafikan dari orang-orang yang membenci kekristenan itu. Hari ini kita mendengar bahwa Ferdinand Hutahayan dilaporkan ke polisi dengan alasan bahwa dia sudah menghina, menodaikan agama yang lain. Maaf, terus terang buat saya kadang-kadang saya tidak tahu caranya mengatakan hal ini dengan benar. Apakah kita memang yang terlalu bodoh atau orang yang terlalu picik? Untuk hal-hal tertentu ada begitu banyak oknum-oknum, bahkan ustadz-ustadz yang menghinakan Kristus, menghinakan kekristenan. Tapi sedetik pun, sedikit pun tidak ada orang yang berupaya untuk melaporkannya, memenjarakannya. Tapi ini begitu luar biasa. Cuitan yang disebarkan diposting oleh Ferdinand Hutahayan dalam Instagramnya. Ya, kalau saya mengatakan terus terang, digoreng oleh orang-orang yang orang yang picik dalam imannya. Kalau kita benar-benar betul-betul adil, mari kita lihat seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak penghina-penghina Kristen, tapi mereka masih berkeliaran, masih berani ngomong lagi di televisi. Tapi itulah kenyataannya, itu yang mau kita katakan. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi bagian dari doa dan semangat kita untuk memberikan kesaksian keselamatan itu kepada mereka. Ini tugas kita semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara, begitulah Rasul Paulus begitu merasa terbeban. Bagi dia hidupnya semata-mata untuk pemberitaan Injil. Ya. Dia katakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sebenarnya tidak baik untuk membanding-bandingkan para rasul. Tetapi kita boleh lihat semangat daripada Rasul Paulus untuk menyaksikan Injil itu kepada banyak orang. Begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau ditantang hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih fokus dalam hal-hal duniawi, dalam hal-hal kedagingan? Kalau itu yang masih lebih menonjol dalam hidup kita, maka kebangkitan Kristus itu masih belum berdampak luar biasa kepada kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami juga boleh semakin menyaksikan iman kami, menyaksikan Injil keselamatan kepada setiap orang, sehingga semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah percaya kepada Kristus, semakin berkobar-kobarlah semangat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.